subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus menebar inspirasi, mendoakan Anda untuk sehat selalu dan sukses dalam berbisnis. Terima kasih. Hari ini saya hunting langsung ke kantornya sahabat, teman, sekaligus guru saya untuk digital marketing. Karena beliau namanya adalah Aditya Ramadan. Benar kan? Betul ya. Beliau yang saya tahu itu ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Makanya saya banyak berguru kepada beliau untuk urusan digital. Nah, saya pengen tahu ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Adit. Nah, betul juga kebetulan pengurus di LPNO Jakarta Timur. Jadi kita silaturahmi lah sekalian. Saya pengen ngobrol tentang dunia digital hari ini. Seperti apa sih perkembangan dunia digital hari ini yang Mas Adit pahami, yang ditahu, yang digeluti gitu loh. Betapa pentingnya, seperti apa nih? Iya. Mengapa kita harus ke sana gitu loh. Iya. Monggo Mas Adit. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman di channel Entrepreneur College ya. Ya, salam kenal, saya Aditya ya. Saya memang praktisi digital ya. Jadi kalau Kiai Salim nanya ke saya tentang dunia digital tuh sekarang seperti apa gitu kan. Nah, yang pertama kalau saya balik tanya adalah kenapa gitu kan. Kenapa harus digital gitu kan. Nah, salah satu faktor utama kenapa teman-teman harus segera go digital, perkembangan digital saat ini itu karena perilaku konsumennya berubah. Oke. Ya. Jadi kenapa harus digital sih gitu? Lebih karena perilaku konsumen yang berubah atau lebih karena tuntutan teknologi sehingga perilaku konsumen berubah? Jadi memang karena ya sharing itu bagai mata uang ya. Jadi mana ayam dan ya? Ya, ayam dan telur ya. Ayam dan telur itu. Duluan gitu ya. Tapi ujungnya sekarang ada di era disruption, era perubahan, semua harus go digital. Semua go digital. Kan gitu kan? Ya. Karena yang saya tahu bisnis yang tidak digital punah. Ya, betul punah. Betul nggak? Kira-kira gitu kan? Betul banget. Jadi seberapa penting makanya, dan sekarang perkembangan di Indonesia atau seperti apa yang kira-kira Mas Adit tangani gitu? Nah, jadi kalau ditanya ya tentang perkembangannya ya setiap tahun grafiknya selalu naik gitu. Dan saat ini kurang lebih ada 70% populasi Indonesia ya yang hampir 270 juta jiwa. Itu udah melek digital gitu. Artinya 70% dari populasi. Iya. Oh. Saya berani bilang hampir 70%. Artinya itu kan milenial semua toh berarti. Ya, rata-rata milenial. Nah, jadi digital saat ini nih istilahnya didominasi ya oleh usia-usia sebenarnya Gen Z dan milenial. Oke. Jadi Gen Z itu kurang lebih usia-usianya sekarang usia 25 tahun, lahiran tahun 90 lah. Iya. Usia-usia. Jadi mereka nih membaginya di usia 18 sampai 24, 25 34 dan 35 sampai 44. Nah, itu adalah usia-usia yang saat ini mendominasi internet gitu. Oke. Ya, nah perilakunya berbeda dengan tentunya dengan orang-orang yang di atas usia 45 tahun. Bener ya Mas Adit bilang, saya usia udah di atas kepala 5. Ya. Yang namanya belajar internet, belajar media sosial, belajar bikin akun, belajar bikin Instagram, saya belajarnya sama anak. Iya, betul. Jadi saya harus mau menurunkan ego saya dengan segala pengalaman hidup saya di usia ini, mau belajar lagi dengan anak saya sendiri. Betul. Itu mau nggak mau gitu. Itu jadi gitu loh. Memang sepanjang pengalaman saya mengedukasi banyak orang ya. Orang tua itu memang ya usia kepala 4 kepala 5 itu memang udah agak sulit mencerna teknologi yang aneh-aneh gitu. Iya, betul. Nah, itu memang solusi terbaiknya apa? Belajar sama anak itu udah benar gitu kan. Iya. Itu lebih cepet ketimbang kita belajar sama orang gitu. Betul. Itu betul banget. Mau nggak mau karena tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan, saya harus tahu Instagram, saya harus tahu Facebook, saya harus tahu ini itu. Gimana caranya kalau nggak belajar sama mereka? Iya, benar. Ya ini saya belajar sama anak saya. Anehnya Pak, belajar anak SMP. Ya. Anak saya SMP itu saya tanya, nak ini caranya bikin ini gimana, email ini gimana, merubah akun gimana?
Iya, Itu benar. terjadi gitu loh. Terjadi gitu. Jadi kesombongan orang-orang tua itu nggak berlaku. Ya, Harus di grounded, mau nggak mau belajar. belajar. Semua belajar kok. Jadi ya belum ketinggalan ya. Artinya saat ini nih dunia digital ini dinamis gitu, Bang. Artinya akan banyak perubahan, akan banyak update, akan banyak hal-hal baru gitu kan. Kalau cerita Instagram saat ini kan ada platform baru namanya TikTok gitu. Ya. Instagram tuh platform yang udah lama gitu kan. Nah, sekarang Instagram aja udah ngikutin TikTok dengan fitur-fitur barunya. Nah, itu anak muda akan belajar lagi gitu. Anak muda belajar lagi. Tapi belajarnya kalau orang tua anak muda lebih cepat. lebih cepat. Lebih cepat. Lebih mudah memahaminya gitu kan. Iya ketimbang betul. Kalau orang tua ini, aduh, kolot ini susah gitu loh, kolonial begini gitu loh. Oke Mas Adit, itu berarti memang dunia harus berubah, go digital di era sekarang menjadi keharusan. Wajib. Apapun. Perilakunya Bisnis udah apapun. berubah. Iya. Perilaku berubah, teknologi berkembang, Betul. tuntutan zaman berubah, jadi harus ke sana. Betul. Kalau enggak ketinggalan zaman. Iya. Kan begitu kan? Betul. Karena seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke satu keadaan, ya eranya kan kita nanti yang denger kan ada metaverse, ada crypto, Iya. ada apa NFT. NFT Iya. dan macam-macam platform semua ini makin gak karuan lagi nih. Iya. Itu hal baru memang. Eh, Metaverse, NFT ya, terus ya banyak ya di luar itu crypto currency gitu kan, mata uang digital ya memang saat ini hal baru gitu kan. Ada orang yang kayak mendadak dari situ gitu. Tapi ya sebenarnya nggak mendadak juga gitu kan. Ya semua tetap berproses. Semua berproses gitu kan. Cuman kan kelihatannya orang tua melihatnya kok mudah amat ya, cari Iya. duit begitu loh. Kayaknya gampang gitu ya. Sambil tidur. Benar. Anak-anak milenial tuh sekarang cari duitnya sambil tidur di rumah, nggak kemana-mana gitu loh. Betul. Tapi punya duit banyak kayak gitu loh. Gitu loh. Ya Oke. fenomena. Fenomena kan itu seperti itu gitu loh Mas Adit. Oke. Sekarang dengan Mas Adit banyak ngajarkan digital, marketing digital gitu ya. Apa sih yang dihasilkan dari katakan marketing digital, katakan medsos seperti itu? Apa sih yang dihasilkan dari terjadi suatu percepatan apa sih? Gitu? Iya. Jadi balik lagi, digital marketing itu sebenarnya adalah menjual di dunia digital gitu ya. Yang dihasilkan adalah omset gitu. Yang dihasilkan adalah omset dan omset menghasilkan aset. Nah, aset harus menghasilkan omset lagi. Gitu. Jadi dunia digital marketing ya sebenarnya hanya salah satu teknik atau salah satu cara dalam memasarkan produk gitu. Cuma salah satu aja gitu kan. Nah, tapi di dalam digital marketing akan ada luas lagi gitu. Nah, Oke, seluas apa ilmu digital marketing coba? Kalau gambaran umumnya lah apa aja sih pelajaran-pelajaran digital ini meliputi apa saja gitu? ya, nah digital marketing ini kebagi dua ya. Ya, Ada lingkup jangkauannya kan gitu kan? Ada dua mazhab. Ah. Ya, jadi ada yang memang digital marketer itu digital marketer yang generalis, ada juga yang spesialis gitu. Maksudnya generalis seperti apa? Ya, kalau generalis itu seperti orang misalkan belajar digital marketing, masarkan lewat WA gitu ya. Jadi menggunakan platform-platform yang umum gitu kan. Ya mungkin bikin artikel di Google gitu kan. Jadi pola-pola organik sebenarnya atau pola-pola yang tanpa biaya. Oh. Ya, itu digital marketer yang memang generalis. Emang kalau digital marketing tanpa biaya itu bisa dongkrak omset? Bisa dong. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Berarti murah dong biayanya berarti kalau gitu. Murah. Yang penting menguasai ilmu digital marketingnya. Betul. Kan gitu kan? Betul. Nah, kalau yang tadi yang ada yang apa tadi general dan spesial sudah. Nah, kalau yang spesialis ini lebih ke arah orang-orang yang benar-benar menguasai teknik digital marketing yang paid gitu, yang berbayar. Ya, artinya ketika orang mau berinvestasi ya, jatuhnya istilahnya biaya marketing ya. Dia taruh uangnya untuk beriklan gitu. Ini kan bukan keputusan yang mudah gitu. Iya. Inilah keputusan yang perlu diperhitungkan. Nah, ini butuh kompetensi sehingga
orang-orang menyebutnya ini adalah digital marketer yang spesialis gitu. Jangan sampai karena ketidaktahuannya, tidak punya ilmunya, kita masang iklan seperti bakar uang. Betul, betul. Karena tidak tahu segmentasi pasarnya, Betul. sasarannya, tujuannya, Betul. asal pasang. Jadi Nah. kayak pasang dadu kan. Betul. Padahal itu uang yang kita gelontorkan Betul. untuk biaya iklan. Jadi nggak boleh gambling. Nggak boleh gambling. Nah. Dan itu ada ilmunya yang kayak Ada gitu. ilmunya. Nah, mereka para spesialis ini meriset. Oh, ada risetnya. Ada risetnya. Apa yang diriset kalau kayak gitu? Ya dia riset target marketnya, pasarnya, produknya, dari sisi harga, dari sisi promosi, dari sisi konten. Dia riset ya, dia tes dulu ke pasarnya, dia bikin sampel sehingga ketika orang mau menginvestasikan uangnya untuk biaya iklan itu nggak boncos gitu kan. Oke, contoh misalnya orang iklan susu orang tua, susu model-model susu orang tua, Iya, atau susu formula anak-anak. Itu kan harus mencapai target yang benar. Jadi beda produk kalaupun sama-sama susu. Beda. Itu bisa jadi beda target gitu ya. Beda target. Makanya tadi kita mempelajari pola perilaku manusia gitu kan. Artinya kira-kira dengan target tadi ada susu untuk orang tua dan ada susu untuk anak-anak. Ini kan dua orang yang berbeda gitu. Oke. Nah, sehingga kita harus tahu siapa customernya gitu kan. Oke. Sekarang pola-pola seperti itu kita kan di dunia digital marketing kita mengenal namanya marketplace. Ya. Apa sih marketplace gitu? Ya, marketplace ini salah satu platform untuk jualan ya. Artinya kita diberikan satu akun di mana akun itu bisa kita taruh listing gitu. Kita taruh produk kita untuk berjualan. Nah, syarat untuk jadi marketplace ini ya tentunya adalah dia punya fitur-fitur yang mendukung bisnis. Ya, contohnya fitur apa? Ya, dia punya etalase tokonya, dia punya fitur chattingnya, dia punya fitur payment gateway-nya. Nah, itu yang mendukung orang berbisnis sehingga disebut marketplace gitu. Oh gitu. Ya, pasar, itu pasar berarti ya. marketplace itu kan sebetulnya pasar juga kan? Iya. Betul. Perusahaan Ya, atau ya company yang mengelola pasar sebetulnya begitu kan? Betul. Jadi kekuatan marketplace itu di mana kalau begitu? Nah, kekuatan marketplace itu ada di user. Kalau aku bilang sih, aku bisa bilang kekuatannya tuh di user ya. Berarti database. Dia punya big data. Database dari user. Betul. Kan begitu kan kira-kira ya? Betul. Dia punya masa sendiri, dia punya pasar sendiri. Dia udah kebentuk sendiri gitu kan. Artinya di situ kita bisa ngelihat nih marketplace ABC ini bisa kita targetkan untuk kalau orang mau jualan online. Kan yang kita kenal sekarang banyak nih UMKM punya produk-produk ya kan. Untuk memiliki aplikasi marketplace sendiri kan mahal. Betul. Ya, dia numpang jualan aja di situ. Betul. Lewat online shop. Betul. Kan gitu kan yang terjadi begitu kan. Betul. Nah, online shop sendiri itu sebetulnya seperti apa anunya? Katakanlah kekuatannya atau mungkin value-nya, nilai lebihnya itu seperti apa? Ya, jadi nilai lebih daripada marketplace atau toko online itu ya yang pertama adalah fiturnya pertama mendukung bisnis kita. Yang kedua, dia akan mencarikan pasar untuk kita. Nah, yang ketiga adalah fiturnya itu sudah pasti mudah dijangkau. Oke. Ya, artinya nggak perlu jauh-jauh ke mana, ke toko kemana. Setiap marketplace itu menyediakan layanan antar gitu kan, bekerjasama dengan ekspedisi gitu. Oke. Itu yang mempermudah. Dan Yang juga Mas, promo ya. yang Mas Adit sampaikan ada fitur-fitur layanan toko, layanan payment gateway, layanan apa tadi kurir dan sebagainya. Itu kan kebetulan kita di LPNO Jakarta Timur itu kan sedang mengembangkan marketplace Nusamat. Yang semua yang Mas Adit sampaikan itu udah ada semua. Betul. Kita sudah ada 17 perusahaan kargo yang kerjasama dengan kita untuk pengiriman misalnya kan. Sudah ada payment gateway-nya, sudah ada platform untuk bikin toko online dan sebagainya. Menurut Mas Adit gimana kita ini di NO memasuki dunia ini seperti apa gitu? Dalam percaturan marketplace yang sedemikian rupa ketemu raksasa-raksasa besar gitu lah. Jadi gimana menurut Mas Adit? Ya, ini lebih ke saran ya. Ya, saran saya butuh masukan saran. Strategi gitu ya. Strategi betul. Nah, jadi ya salah satunya gini ya, karena LPNU gitu kan, Nusamat terutama ini kan sebenarnya sudah punya pasar yang sangat tertarget gitu.
Ya targetnya mungkin warga NU sendiri gitu ya. Nah artinya memang pertama perlu diedukasi bahwasanya kita punya marketplace gitu. Kita mengedukasi terus lah menerus dan tanpa ini ya. Tanpa kenal lelah. Tanpa kenal lelah. Gitu. Walaupun berboncos-boncos ria. Iya. Gitu ya. Ya artinya seperti itu. Nah semangat itulah yang sebenarnya harus kita bagikan. Oke. Ya kepada warga NU. Berarti kan ujungnya tetap kita ngajak warga NU Betul. untuk masuk menjadi anggota member di Nusamat. Betul. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak Mas Adit. Biasanya ini kan startup ya. Ini satu bisnis startup lah, mungkin gitu kan. Kalau bisa terjadi investor masuk. Sampai kita dilirik pihak investor sehingga valuasi saham kita menjadi naik ya, seperti itu kan. Nah itu seperti apa sampai bisa begitu gitu. Iya. Nah ini kan berarti gini. Jadi pertama orang melihat itu kan bukan dari tangible dan intangible gitu kan. Jadi orang tuh nggak ngelihat tangible nih kalau di dunia digital. Tangible tuh aset-aset yang kelihatan gitu. Fisik. Yang fisik gitu kan. Kalau misalkan wah ada gedung mentereng, ada mobil, ada ini. Nah orang sebenarnya tidak melihat itu. Oke. Yang dilihat itu intangible asset gitu. Nah, intangible asset itu apa? Nah, intangible asset ini salah satunya adalah dengan database yang banyak. Dia punya penetrasi data yang cukup dalam gitu dan juga berarti termasuk brand. Nah, brand juga termasuk intangible. Kekuatan brand itu seperti apa? Betul. Itu tuh belum diuji. Nanti kalau brand yang Nusamat tuh harus diuji dulu kira-kira lah ya. Iya, betul. Fight dulu taruh gitu dulu ya. Betul. Oke. Terus apa lagi? Intangible asset itu apa aja itu? SDM. Oke. Itu termasuk yang intangible ya. Karena kalau di dalam satu organisasi bisnis kita ada orang yang tidak kompeten itu sebenarnya kan merusak. Berarti tuntutan profesionalisme SDM berpengaruh. Itu keharusan. Oke. Wajib gitu kan. Jadi karena kepentingannya untuk pelayanan, kepentingan untuk operasional, kepentingan harus betul-betul ya tuntutan profesional lah ya. Jadi keharusan gitu lah untuk SDM gitu ya. Ya nggak mungkin ada satu bisnis yang sangat hebat gitu kalau profesionalnya jelek, SDM-nya jelek. SDM-nya juga nggak bagus di dalam gitu kan. Itu termasuk aset gitu kan. Oke. Nah tahapannya seperti itu sih. Satu kata menurut Mas Adi yang pas untuk dunia digital Indonesia saat ini. Satu kata atau satu kalimat yang pas menggambarkan kondisi saat ini. Satu kata atau satu kalimat apa yang paling cocok untuk menggambarkan dunia digital yang kita semua akan ke sana? Oke, cepat sih. Cepat. Artinya yang cepat yang menang. Ya. Siapa nggak cepat kalah. Betul. Gitu ya. Sehebat apapun kalau lambat juga ada ya pasti akan kesalahin orang gitu ya. Digital itu salah satu faktor digital itu adalah kecepatan gitu. Oke. Terakhir Mas Adit, ya satu kata untuk aplikasi marketplace Nusamat. Oke. Grow up. Tumbuh. Berarti harus ditumbuhkan karena kita baru mulai berjuang. Iya. Gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih Mas Adit. Waktunya sudah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Sebelum itu terakhir barangkali Mas Adit 1-2 kalimat mau dijadikan pesan kesannya di aplikasi atau di pemirsa Entrepreneur College Channel. Oke, jadi pesan saya adalah ya teman-teman terutama warga NU ya install aplikasi Nusamat karena itu kita akan membangun ekosistem ekonomi kita sendiri. Oke, sip. Install, join di Nusamat karena itu akan membangun satu ekosistem ekonomi pemberdayaan Nahdlatul Ulama dan pemberdayaan umat untuk Indonesia. Terima kasih saudaraku, sahabatku semuanya. Mudah-mudahan bincang-bincang mendadak ini bermanfaat. Kalau memang ditembak mendadak gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan inspirasi dan kalau ada salah-salah kata yang mohon dimaafkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Afa minkum, Allahumma fiq lakum wa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.